Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kita. Nah, hari ini kita masih melanjutkan di tema 3 kita, di subtema 2 dan subtema 3. Dalam pembelajaran hari ini, kita masuk ke dalam muatan pelajaran IPS. Nah, ini Ananda bisa lihat dalam pembelajaran 1 dan pembelajaran 5. Nah, dalam subtema 2, kita akan mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam, ciri dan pemanfaatan alam berupa hewan. Kemudian, di subtema 3, kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati beserta upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam. Ananda, di alam kita banyak sekali ya sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya adalah burung cendrawasih. Nah, kita lihat dulu, burung cendrawasih adalah burung khas Papua. Cendrawasih terkenal akan keindahannya. Keindahan apa yo? Iya, keindahan bulunya. Nah, burung ini tidak akan turun ke tanah, tetapi hanya berada di udara karena bulu-bulunya yang indah. Sehingga burung cendrawasih terkenal sebagai burung surga. Ciri yang paling menonjol pada burung ini yaitu warna bulunya, cerah dan cantik ya. Nah, biasanya warnanya ada kuning, hijau, merah, dan biru. Tetapi sayangnya burung cendrawasih sekarang masuk ke dalam hewan langka sehingga wajib untuk dilindungi. Kita sebagai anak negeri bisa ikut melestarikan hewan cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikan, tidak menjadikan hewan peliharaan di rumah, dan tidak merusak habitat aslinya. Nah, cara-cara ini menjadi sumbangan sehingga burung cendrawasih dapat kita lindungi. Selain hewan cendrawasih atau mungkin hewan-hewan langka, Indonesia juga memiliki sumber daya hewan yang lainnya. Nah, berbagai macam hewan itu ada di Indonesia. Hewan memiliki tempat hidup yang berbeda-beda, yaitu hidup di darat dan di perairan. Dan Anda tahu hewan apa saja ini? Ini merupakan hewan-hewan yang berada di daerah kita, yaitu daerah Kalimantan dan Samarinda. Kita bahas yuk, apa saja sih ciri dan pemanfaatan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, ayam. Nah, ayam ini merupakan contoh hewan yang hidup di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dibudidayakan di peternakan. Ayam ini biasanya dimanfaatkan daging dan telurnya. Dan peternakan ayam biasanya ada di daerah dataran tinggi. Hewan yang kedua adalah ikan. Ikan ini adalah contoh hewan yang hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ikan dapat dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan. Ikan juga bisa dimanfaatkan dagingnya. Jadi berbagai macam ya jenis hewan yang ada di sekitar kita. Umumnya tubuh hewan ikan ini ditutupi oleh kulit yang umumnya bersisik dan berlendir. Pelestarian sumber daya alam. Ananda, di alam kita banyak sekali ya sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Nah, salah satunya adalah burung cendrawasih. Nah, kita lihat dulu, burung cendrawasih adalah burung khas Papua. Cendrawasih terkenal akan keindahannya. Keindahan apa yo? Iya, keindahan bulunya. Nah, burung ini tidak akan turun ke tanah, tetapi hanya berada di udara karena bulu-bulunya yang indah. Sehingga burung cendrawasih terkenal sebagai
Tetapi sayangnya burung cendrawasih sekarang masuk ke dalam hewan langka sehingga wajib untuk dilindungi. Kita sebagai anak negeri bisa ikut melestarikan hewan cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikan, tidak menjadikan hewan peliharaan di rumah, dan tidak merusak habitat aslinya. Nah, cara-cara ini menjadi sumbangan sehingga sekarang pemanfaatan tumbuhan. Nah, tumbuhan juga memiliki banyak sekali manfaat seperti hewan tadi. Misalnya, pohon jati bisa dimanfaatkan kayunya untuk membuat perabotan rumah. Kemudian, jeruk bisa dimanfaatkan buahnya dan itu sebagai sumber vitamin dalam tubuh kita. Jagung bisa dimasak ya, mau dibakar, mau direbus atau mungkin dibuat sayuran. Dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang lainnya yang juga memiliki manfaat yang banyak. Pelestarian lingkungan hidup. Nah, jadi Ananda, semua sumber daya alam tadi bisa kita lestarikan. Nah, pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya kita untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Jadi kita mengupayakan agar sumber daya alam itu bisa tetap ada. Nah, dengan berbagai macam cara. Jadi banyak ya di luar sana kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan tumbuhan maupun hewan-hewan itu hilang atau mungkin punah dan langka. Nah, di sini kita melakukan pelestarian lingkungan agar bisa tetap ada dan bisa dinikmati oleh keluarga kita ke depan. Bagaimana cara menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan kita? Nah, yang pertama, kita lakukan reboisasi. Apa reboisasi kemarin? Penghijauan. Kemudian, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Mencegah terjadinya pencemaran air. Menghindari teknik ladang yang berpindah. Kemudian, mendaur ulang sampah organik dan anorganik. Penggunaan BBM yang bijak, penghijauan di daerah aliran sungai, dan tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, karena itu dapat menyebabkan hutan bisa terbakar. Nah, masih banyak lagi cara-cara atau upaya kita untuk melestarikan lingkungan kita. Apapun itu, selagi bisa bermanfaat untuk melestarikan lingkungan kita boleh melakukannya. Sekarang, waktunya kita untuk latihan. Latihan kita hari ini ada 2 soal. Yang pertama, Ananda silakan mengerjakan soal pada halaman 52. Kemudian yang kedua, silakan Ananda mengerjakan soal pada halaman 76 dan 70 sampai 78. Nah, cukup mudah ya tugas hari ini. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,